Cerita ini didapat setelah menempuh jarak lebih dari 600 km. Perjalanan terbagi menjadi 3 hari, semuanya untuk menguji Yamaha NMAX Turbo. Penasaran gak sih sama performa NMAX Turbo ini kalau dipakai touring? Nah, kebetulan gua dikasih kesempatan untuk touring dari Jakarta ke Jogja. Ikutin terus videonya sampai akhir. Hari pertama kita berkumpul di Yamaha Flagship Shop Cempaka Putih. Di sini gua langsung disuruh pakai Yamaha NMAX Stagematch Ultimate. Jujur aja ketika baru duduk di atasnya agak sedikit kagok nih, terutama di area stang sebelah kiri. Soalnya tombolnya nambah banyak teman-teman. Gua sendiri sempet salah mencet nih antara tombol klakson atau Y-shift-nya. Soalnya jaraknya berdekatan. Emang sih tombol Y-shift-nya ini dibuat agak sedikit menonjol keluar. Nah, emang butuh waktu untuk beradaptasi sama tombol-tombol baru yang ada di NMAX Turbo ini. Salah satu keunggulan dari Yamaha NMAX Turbo ini adalah punya dua mode berkendara. Yang pertama T atau Tone mode. Ini karakter tenaganya cenderung lebih kalem, cocok buat kalian yang pengen jalan santai atau macet-macetan dan dipakai di area perkotaan. Tapi sejatinya dipakai cruising di jalur pantura juga masih oke loh. Yang kedua adalah Sport mode. Karakter motor ketika pakai mode ini cenderung lebih galak. Akselerasi yang ditawarkan juga lebih responsif. Gua sendiri lebih sering pakai mode yang sport, soalnya kombinasi NMAX Turbo dan sport mode itu emang asyik teman-teman. Etapa pertama kita menuju Cirebon. Udah pasti kita melewati jalur di Bekasi. Di sini kita mulai menemui titik-titik kemacetan, apalagi diperparah sama pengendara motor yang lawan arah. Meskipun NMAX Turbo ini masih punya kesan bongsor, tapi saat dipakai macet-macetan masih cukup ramah. Handlingnya juga gampang dan manuvernya cukup lincah. Setelah macet-macetan di Bekasi, akhirnya kita nyampe juga di daerah Karawang. Di sini jalanannya lebih lengang, tapi kewaspadaan harus lebih tinggi. Soalnya kita harus berbagi jalan sama kendaraan besar seperti truk ini. Situasi ini sangat tepat untuk menguji tombol Y-shift. Apakah fitur ini benar-benar bisa membantu kita ketika hendak menyalip kendaraan lain? Untuk bisa merasakan sensasi turbonya, sebenarnya motor ini udah cukup pintar. Tepatnya ketika kita membuka gas secara besar. Tanpa perlu menekan tombol Y-shift, ada sensasi turbo yang cukup terasa. Yang kedua sebenarnya bisa dilakukan secara manual, yaitu dengan menekan tombol Y-shift. Tinggal menyesuaikan kebutuhan aja. Berdasarkan pengalaman gue, sensasi turbo itu bisa terasa di bawah 7000 rpm atau sebelum VVA-nya aktif. Dan wow, ketika sensasi turbo ini diaktifkan, memang terasa ada tenaga tambahan yang didapat. Praktis ini cukup membantu ketika kita hendak menyalip kendaraan lain. Hindari penggunaan Y-shift di RPM tinggi, sebab jika sudah tinggi, feeling akselerasi instannya sudah tidak terasa lagi. Setelah riding hampir 4 jam dari Jakarta, kita sampai juga nih di Kabupaten Indramayu. Di sini ada pemandangan unik di mana penyapu koin tidak hanya muncul di momen lebaran saja. Odometer juga menunjukkan sudah menempuh jarak kurang lebih 220 km. Selain itu, indikator bensin juga sudah kedap-kedip. Ini saatnya kita ngisi bensin lagi. Sampai juga kita di titik etapa pertama, yaitu kota Cirebon. Sesuai agenda, kita akan mengakhiri hari pertama dengan bermalam di sini. Ini adalah hari kedua kita bersama Yamaha NMAX Turbo. Di hari kedua ini kita akan menemukan rute yang lebih menantang. Rutenya sendiri terbagi menjadi beberapa titik dari area perkotaan, mulai dari Cirebon menuju alun-alun Brebes, Pemalang, lalu Pekalongan via Kajen. Kita masuk daerah Bawang. Di sini di daerah Kerakalan, daerahnya udah mulai menantang nih. Dari mulai jalanan yang menanjak, berkelok hingga naik turun gunung. Dan kita sempat mampir ke tol Kayangan. Selanjutnya titik akhir akan bermalam di Dieng. Ketika melewati tanjakan, sebenarnya mode S ini udah cukup mumpuni. Tapi kalau dirasa kurang, tinggal pencet Y-shift-nya aja. Semakin tinggi level Y-shift yang kita pilih, maka RPM-nya semakin tinggi. Dan motor semakin responsif sesuai dengan bukaan gas yang kita inginkan. Untuk deselerasi sebenarnya juga sama teman-teman. Jadi semakin tinggi level Y-shift yang kita pilih,
maka efek nahannya makin kuat. Ibaratnya seperti naik motor bebek, makin turunin giginya, maka efek deselerasinya makin kuat. Setelah jajal fitur-fitur ini, kayaknya cocok buat kalian yang sering melakukan perjalanan jauh, apalagi lewatin tanjakan, jalur berkelok, naik turun gunung sampai masuk ke perkampungan. Oh iya, gua sendiri udah nyobain Yamaha NMAX StageMax Ultimate yang sudah disertai sama spare part performance damper. Dan emang motor ini lebih anteng dan nurut saat diajak bermanuver. Touring ini juga dilakukan sampai malam hari dan bisa dilihat bagaimana pancaran lampu dari Yamaha NMAX Turbo. Bentuknya horizontal melembar. Selamat pagi dari Dieng, dan Dieng emang gak ada obat. Di sini selain syahdu, pemandangannya juga indah teman-teman. Tapi kita harus bertolak menuju ke Yogyakarta. Sebenarnya, touring kali ini merupakan bagian dari NMAX Tour Bumi Nusantara. Dan Jakarta Jogja merupakan etape pertama. Aduh, akhirnya nyampe juga nih gue di Yogyakarta. Tepatnya sih lagi ada di Candi Prambanan, bertepatan sama acara Maxi Day-nya Yamaha. Gue udah nyobain NMAX Turbo ini selama 3 hari. Jadi dibagi beberapa etape nih. Etape pertama itu mayoritas melintasi jalur Pantura dari Jakarta ke Cirebon. Dan gue ngerasain sendiri bagaimana performa dari fitur turbo dari NMAX ini. Kalau dibilang fungsi sih ya cukup fungsional ya. Soalnya dengan figur tenaga tambahan itu cukup memudahkan kita buat menyalip kendaraan-kendaraan besar nih. Terus juga bikin kita jadi lebih pede. Dan di etape kedua itu dari Cirebon ke Dieng. Nah, ini bener-bener Yamaha kayaknya bukan sekedar gimmick untuk menamakan fitur turbo di NMAX ini. Soalnya ketika gue udah coba, fitur deselerasi ini juga cukup bekerja dengan baik. Bisa memudahkan kita untuk mengatur atau menghambat laju motor. Dan ya kalau kalian masih nganggep Yamaha NMAX Turbo ini gimmick, kayaknya harus nyobain sendiri deh. Soalnya yang gue rasa emang bener-bener beda banget NMAX Turbo dengan NMAX konvensional. Kalau kalian mau NMAX Turbo ya emang cocok buat yang nyari motor yang punya karakter agresif. Sensasi turbonya emang ada sih. Ketika gas dibejek ini, aliran tenaganya benar-benar responsif teman-teman, tanpa hambatan. Dan emang seru sih, kalau mau gonta-ganti karakter motor, tinggal pencet tombol aja. Kesimpulannya, NMAX Turbo ini punya fitur yang mumpuni buat diajak touring. Apalagi ketika Y shift-nya diaktifkan. Tapi ada salah satu syaratnya nih buat bisa ngerasain jambakan dari NMAX Turbo. Kalau berdasarkan pengalaman gue, itu jambakan dari NMAX Turbo kerasa di bawah 7000 rpm. Sedangkan kalau buat deselerasi, ini motor bisa dipakai dalam mode apapun. Oke, sekian dulu review dari gue, Ridwan. Dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.